sanes bade culangung heureuy sareng ajengan niat hate arek pupulung daru masa santri kaongan sanes kirang hormat pugu ngalap berkat bekel keur kabeh umat sangkan salamet dunya akhirat. Aduh. Mangga. Kemana ieu? Kemana tuh? Mana? Mang Bebek. Gampang agarwan si Mang Bebek mah. Kumaha? Beredangdut. Bener serius teh. Beredangdut kiranya. Gitu nama langsung ya. Siap. Pernah aku melihat musik di taman iramanya Melayu duhai sinta sekali iramanya Melayu Banyak joget gitu. Bener-bener dangdut Kerusuhan. Ulah dangdut. Ulah. Oh, Pak, enggak ya? Pak, sampai Pak. Aduh, tambah harakanan. Tambah harakanan. Bunuh diri. Lamun Jepang harakiri, dia harakanan. Ya. Capek, Pak. Aduh. Capek. Apa itu ya enggak plek ke bawah, Pak. Ininya ya. Ini Coba benerin dong. Tolong salah dong. ini, aduh. Salah. Ini harus ke atas, Pak. Nah, itu kayak jadi malah tidur. Bangun buka dulu. Maaf. Minum dulu boleh? Boleh. Ngap ya. Kelihatan, Pak, kelihatan capek, kelihatan banget. Makanya saya tuh Terajana inilah anjir. Capek. berarti bener ya Mat. Ulah. Siap ya lagu dangdut bahaya. Ulah. Mau minum lagi, Pak? Iya minum dulu. Minum dulu. Ya, ambilin dong. Jatuh. Jatuh. Manja kayak Kaweli. Iya benar. Kayak Kaweli aja. Kaweli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Nah, gitu Pak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa Yang bener, Pak. Amin. Yang bener. Oh bu. Oh. Iya omongannya bisa naon wae tapi oke. itu bener sih. Allahu Akbar. Capek. Ulah mancing ya. Iya. Ulah mancing. Ayeuna soalnya narasumber aduh. Wah. Kunaon? Pokoknya mah. Hancana ya. Aduh atur nuhun ka jamaah Guar Budaya. Ya. Anu sok nonton Guar Budaya. Ulah kirang hapunten margi abdi sareng Kang Kodel sareng Kang Alek hareureuy wae nya. Mohon. Tapi kan di balik heureuy itu Sasireun sabeunjeureun lah. bercanda. Oh, bercanda ya. Iya bener sih. Balik heureuy itu. Balik itu ada bercanda. Iya. Apa ini? Ya. Terima kasih ke coklat kita. Alhamdulillah coklat kita support Guar Selalu support Budaya. Alhamdulillah. Betul. Terus Vintage Bandung. Iya. 5 Production. Oh. Ini kan syuting kita di 5 Production Betul. ini. Dan Dan yang pasti mah Les Bumi Jawa Barat. Itu. Les Bumi Jawa Barat itu punya acara baru. apa tuh? Apa? Dangyang Santri. Wih. Nonton tuh. Iya, no. Pokoknya standby terus. Ya, Dangyang Santri Kak. Barudak Ansornya, Ya, Renengan iya. Ansor, Banser, Fatayat, Ya. Ibnu, Ibnu, IPPNU atau IPPNU, IPNU gitu kan. IPNU. Alhamdulillahnya. Keras non teh sanuhiji deui teh naon? Muslimat. Ih, kahatur ka ibu-ibu muslimat. Del aduh. Ya, Wah. teh. Kunaon? Timbang. Senior atuh. Oh, iya. Senior Bu. Muslimat matos di secara Oke. yuswa disaluhureun Fatayat. Oke. Gitu. Oge ka para alim ulama sesepuh asatid sedayananya ulah kirang hapunten pisan. Ini lagunya.
Paling diduruk sih. Hayang diduruk kecapin. Ngaplek. Tong. Ieu kakru sadayana ieu karunya kru. SMK hiji SMK 1 Cimahi oge. Tapi kuduna SMK hiji teh kepala sekolahna mayar ka urang. namanya. Hanya tuh punten terjadi Pak kepala sekolah. Nah, kan terjadi sponsor di dia. Iya. Kira ge mararagang di dia. Nah, kok awas Pak. Bapak apa Ibu kepala sekolahna? Oh bapak. Sana mina. Gus. Udah seumuran. Oh iya seumuran. Seumuran. Gus, kerja sama Gus. Oke. Agus Purwanto. Oh, Agus Purwanto bukan. Itu dong Manggaban. Lain Agus itu beda. Lain. Bukan. Suka orang Agus Purwanto. Lah, ada ieu ya. Ayeuna teh urang teh wah ieu dea lek Naon? ini Jasa. guru abdi. Oh. Oke. Abdi mah ngaos di Anjeuna 2 poe lah. Sudah 2 tahun. Kedit gitu. ku abdi dibahas urang taroskeun ka ajenganana. Iya. Lain masalah tahun, bulan, abad, atanapi poe ari ngaji mah. Tapi nepi jeung henteuna. Aya nu mang tahun-tahun ngaji, balik ka dia jeprut aya loba. Artina naon teu kataekan teh naon itu kan. Iya. Soalnya ngaji mah aya akobah disebutna teh. Musik dit. Ayeuna anu dongkap ka dieu, waduh. Bahaya. Anjeunna mah tos ngaprak ka ditu ka dieu. Suluk. Suluk teh. Suluk. Suluk. Upami teu terang suluk, ameng ka hawu. Suluh, Pak. Suluh eta mah. Suluk. Suluk ka sareng Suluk HP. eta mah, suluk. Jadi orang suluk atau saliknya. Suluk atau salik Mon. Cek Sunda nama lalaku. Gitu. Ajengan mah aduh. Suluk amurwa bumi. Naon eta? Di bumi Cicing di imah eta maksudna. Di bumi. Lain gitu. Abdi mah ieu teu kirang-kirang bunga, Leres. teu kirang-kirang sugema. Anjeunna tiasa kaguar budaya. Alhamdulillah. Weh, atuh da Jadwal tebi. ongkohnya. Ti Singaparna ka ditu. Abdi mah mali abdi kamari tilu minggon. Tilu minggu. Sasarengan sareng anjeunna. Sarangan. Leres. Ke naon anu dimaksad ku anjeunna? Eta naon teh tilu minggu sasarangan sareng aja kan naon? Ngawarung. Warung itu lah. Aya program. Aya program. Aya nama urang haturanan omat adab. Dijemput. Siap. Urang Terus dipayun dah. Urang terus dipayun cenah. Urang ulam Kiai Haji Mimi Haeruman ajengan Mimi. Alhamdulillah alamin. Kerang pilar sulapnya. Banyak bisa ngaleungit tuh Kiai mah. Main PS. Main PS. Serang Pak Adit. ajengan main PS. Astagfirullahaladzim. Rock and roll ajengan ini mah tuh dah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ajengan mangga. Assalamualaikum. Sehat. Si Kodel ke mana? Hei, Kodel. Tong digeron antepun. Antepun. Balik. Antepun. Mamek, daya. Iya. Abi nguriling. Nguriling ke mana? Hese. Abi aduh. Tina seni hirupna gitu. Kira nguriling ke mana? Tembok unggul kan itu mah. Temboknya. Bercanda Kan ieu teh ya. Mana lewat dapur ya. Aduh, ajengan mangga ieu pilih naon wae mah jarum coklat. Jarum coklat punten. Ya Allah, ya Rabbi. Punten sepanyerakeun Del. Kade tong nguriling. Nguriling nitan. Tong jauhnya. Tong teu teuing. Ajengan ngopi. Ngopi saya. Ngopi atuh. Bangsan. Astaga, kamarana jelema. Kamarana itu
Jadi Bangsa itu Bangsan. lamun Aduh, udut punten jeung ya, ngopi Bi. teh sarua jeung salat Ah, teh lidah. Iya Masa tah. Baji, pada ngopi Baji? Kopi dong. Kopi dulu dong. Lewat sih ke dia teh sama ulah karep. Di mana Ai Mangsan tadi di Antosan? Eta nyanak lah cai tadi teh di Oke, bumi. siap. Hese cai. Siap. Ngerahkeun hese cai dia. Eleh ku Cilawu ka ditu. Oh, Ciwulannya cai. Kemari. Dua orang Paralit hese cai. malah. Paralit. Paralit malah. Ieu kadu dua orang ngadon Tikus hese lu cai. kongko. Ajengan sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Naon eta? Walah nah seur-seur teuing. Oh, naon? atuh panajengan anu supingna. Oh, siap. Dun. Naon itu? Naon cenah. Mana dari mana? Asongan mana teh? Pedagang asongan. Kan teu milih bade. Itu dialungkeun atuh. Ana dofatu minal iman. Kebersihan teh bagianna tinu iman kade eta ulah men sembarangan alung-alungkeun aduh. Nya. Punten aduh. Bangsa orang mah kudu didalilan wae Ayo. Ieu tah kudu Pak, tong hilap. simpen. Jangan lupa tetap Naon? selek dalam rokokmu ada 2,5%. Oh iya. Persen. Maaf. Kade. Maaf. Ya, silakan. Itu aja berdua lah ya. Enggak, Kan kalian dua apa? Iya. Oke. Kalian dua apa? Ajengan, ari nembe di mana heula ajengan abi ngantosan di dieu. Atau silaturahmi lah Ka Makassar, ka mana? Ya banyak teman-teman kan di Bandung. Oh. Teman-teman. Ka Pak Odi saurna. Pak Odi Ka Pak Ebru, ka mana? dan semua mualah. Wah, ajengan mah. Tapi ka Bandung ti dinten ieu tapi ti kamari ajengan. Tadi jam 7. Jam 7. Jam 7 nyampe KD jam 10, jam 11. Jam 11 alhamdulillah, tapi dah lancar penting di jalan. Lancar pisan. Alhamdulillah. Ajengan. Padepokan santri manuk heulang. Abi teh kantos ngaguar, tapi kan anu jamaah guar budaya mah tacan. Dacan Ini ngamenternya tacan terang anu sajentrena. Lores. Ieu saurna teh bentuk ketawaduanana ajengan mimih. Teu wantun-wantun nyebutkeun pondok pesantren cenah. Ajengan mimih mah ku tawaduna nyebatkeunana padepokan santri. Ya. Cenah kedah kitu tak kumaha. Jadi gini nak, ya sabenerna mah Ieu ieu teh sabenerna mah kieu. Jadi urang teh ulah alergi lah nya. Ulah alergi. Ulah alergian lah. Jadi urang teh jiga nu sayuni gitu. Leres. Padahal kieu nah bener. Lamun urang nyen pasantren teh kudu ku bahasa Arab. Lalu yang kedua, apakah benar yang disebut agama itu adalah bahasa Arab? Lalu yang ketiga, apakah kebenaran itu terdominasi oleh namanya konotasi bahasa Arab? Kan tidak. Ya. Di kita juga punya adiluhur, di kita juga punya tata krama, di kita juga punya peradaban. Kan begini, yang kita harus ambil dari Muhammad itu adalah ajarannya. Ajarannya. Betul. Bukan budaya Arabnya. Dan beda. Budaya Arab dengan budaya kita beda. Tapi yang harus kita ambil dari Muhammad itu adalah ketauhidan dan ajaran dogmanya, itu yang harus kita ambil. Adapun konteks terhadap kehidupan, peradaban, nggak ada urusan. Ya, jadi peradaban itu justru begini loh. Di dalam Quran juga disebutkan su'uban wa qabaila. Jadi Allah tuh menciptakan berbagai macam ragam budaya, adat dan segala macam. Ya, justru di dalam Al-Quran disebutkan lita'arofu, untuk saling mengenal antar budaya satu dengan budaya yang lain. Artinya bahwa Quran tidak menyebutkan bahwa budaya A lebih benar daripada budaya B. Betul. Budaya A lebih baik daripada B. Enggak ada. Bahkan dalam Quran seperti layas khorqaumun an qaumin asaan yakuna khairum minkum. Janganlah kalian menghina seseorang atas dasar budayanya segala macam itu ini. Siapa tahu yang kamu hina itu justru lebih baik daripada kamu. Allah. Gitu loh. Jadi begini, kita juga harus pede. Leres. Kita harus pede. Seperti saya bikin padepokan santri, tidak pondok pesantren. Padahal padepokan santri itu adalah pondok pesantren gitu. Eta Cuma kene. itu bahasanya bahasa Sunda. Terminologinya saja. Kan nggak jadi Alhamdulillah masalah. tuh. Yang paling penting kan substansinya dari padepokan santri Manuk Helang. Apakah betul di situ ada unsur salafiyah? Ya. Lah. Apakah di situ ada unsur filosof atau
Torikoh? Ya. Ya. Apakah di situ ada unsur ilmu kalam? Ya. Ya. Ilmu nahwu sorof? Ya. Bahkan ada modernnya juga. Kita punya sekolah, ada SMP, ada SMK. Artinya bahwa seluruh ilmu kita tampung di satu titik. Nah, dari itu juga kita bagaimana menciptakan akulturasi budaya. Nah, sehingga bagaimana orang Sunda minimal gini loh. Oh, saya Mas Anten tuh sama di Padepokan Sati, tapi kaluarana sarua gitu loh. Sama. Nah, Lalu, lalu sami gini ya. artinya buat apa kita ngomong pabrik? Tapi yang harus paling penting adalah bagaimana produk hasil pabrik Ya. itu Produk penting mah. Nya. Ayo mah cukup ku satu pertanyaan, ngaburu dulu saya jangan. Ayo mah cukup itu udah durasi teh gancang. Masalah terminologi tadinya. Nah, terminologi apa terminologi tuh? Di teh Cicaheum aya leuwih panjang. Terminal. Nya eta. Enten. Hese ngobrol jeung nu jore-jore. Tahun 98 ini. Nah. Tahun 98 sosok kiai ini pernah jadi buronan. 96 malahan. 96 jadi buronan. Saya buronan mertua sampai sekarang. Ceritana kumaha itu jujuk jadi lah peristiwa yang silam nama. Ya. Tapi pengalaman ketika menjadi buron, Ya. apa yang dirasakan? Gelisah, takut, harus kemana itu? Ya. Tuh. Apa yang terjadi Pak Kiai? Jadi mungkin di Republik Indonesia ini hanya baru saya yang pernah mengalami itu. Ya. Dan sukses dalam buronannya. Sukses maksudnya itu dekat tangkap gitu loh maksudnya. Oke. Jadi gini, mari kita buronan sukses. betul. Mari kita pahami dulu terminologi tadi ya. Terminologi. Ya. Seorang koruptor jika tidak korupsi maka dia gagal. Karena koruptor itu pekerjaannya Korupsi. Ya. Seorang buronan Ya. disebut sukses, kudu buron terus tidak tertangkap. Lamun buronan katewak gagal. Gagal. Ya. Sepakat. Sepakat. Iya. Sok. Lanjutkan pakai jadi begini ya. Jadi begini, saya punya pengalaman spiritual yang mungkin ini tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Iya. Karena memang sabil atau toriko spiritual ini kan Allah menciptakan ini hanya pada masing-masing individu. Iya. Dengan cara apa saja Allah menciptakan perjalanan itu untuk menuju kepada kemarifatannya. Iya. Ya, dan itu bebas. Iya. Itu bebas. Gimana Allah, we? Iya. Termasuk saya mungkin adalah satu orang yang saya pernah mengalami fatalisme gitu loh. Iya. Jadi bagaimana saya tidak bisa berpikir? Iya. Karena memang tidak ada media untuk interaksi. Iya. Lalu keterjepitan suasana, lalu pendeknya penglihatan, Iya. lalu tertutupnya pendengaran. Nah, saya selama 18 bulan mungkin. Selama 18 bulan itu saya mengalami hal itu. Iya. Tetapi karena memang, nah itu tadi ya, bahwa bagaimanapun, apapun, dalam kondisi apapun, setinggi apapun kita, Ya. sehebat apapun kita harus punya pembimbing atau guru. Nah, disitulah mungkin saya ada mentor atau guru saya yang memang mengarahkan hal-hal itu. Ya. Jadi di dalam konteks ketika saya fatal, tidak mampu berpikir, apalagi solusi ya, berpikir aja nggak bisa, lalu interaksi juga nggak bisa, segala macam nggak bisa. Hanya satu yang saya bisa, atau guru saya memberikan satu media untuk saya interaksi. Diberikannya auron. Dan itu adalah media interaksi dengan hal-hal yang saya tidak tahu dan saya tidak mengerti. Nah, ketidaktahuan kita terhadap media itu menghantarkan kepada pengetahuan-pengetahuan yang di luar nalar atau naluri atau kebiasaan ya, kebiasaan orang mendapatkan ilmu itu. Dan saya mendapatkan hal itu dari perjalanan spiritual seperti itu. Laduni berarti. Bisa dikatakan laduni atau bisa dikatakan bahwa itu adalah proses pemurnian. Jadi begini, ilmu itu kan kakal begini. Contoh seperti 4 kali 4 16. Iya. Kenapa 16? Itu kan hasil olah pikir. Iya. Bahwa 4-nya jejerin sehingga terjadilah 16. Iya. Ya, tapi kalau dalam pemurnian ilmu itu tidak seperti itu. Gitu loh. Di situ ada ilmu yang disebut ilmu kejujuran terhadap diri. Nah, sebetulnya yang saya tahu dari proses perjalanan spiritual itu, saya menemukan sesuatu yang jawabannya itu murni dari diri saya sendiri. Iya. Dari hasil
sesuatu yang kan begini. Kita bisa tahu pohon karena kita bisa melihat pohon. Iya. Ya. Tetapi pernah nggak kita berpikir ada apa sih di balik pohon? Dan kita bisa melihat apa di balik pohon itu? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dalam proses pemurnian itu kita bisa melihat atau tembus pandang lah kalau dalam bahasa kita mempunyai ilmu tembus pandang. Jadi kita tidak hanya melihat pohon, tetapi melihat substansi dari pohon itu sendiri. Sehingga kita melihat pohon itu tidak hanya kita akan menikmati hasilnya atau buahnya, tetapi lebih pada betapa mulianya pohon ini. Betapa mulianya pohon ini. Bukan hanya sekedar syariatnya melihat pohon. Oh, bukan. Coba bayangin begini. Filsafat pohon kan begini. Coba bayangin kalau kita ketemu dengan pohon jeruk atau pohon buah mangga lah ya. Pohon mangga. Betapa ikhlasnya dia menjadikan dirinya hebat, tangguh, kuat, bahkan dia nyampe berbuah. Nah, ketika dia berbuah, apakah dia juga berpikir lalu siapa yang memakan saya? Tidak hanya orang yang memanja, tidak hanya orang yang beradab, termasuk orang yang tidak beradab ketika dia lewat, dia lempar batu ke pohon itu dan pohon itu justru memberi buah. Bayangin coba. Kemanfaatan yang dia pikirkan, Maya. Nah itu. Pernah nggak kita berpikir? Mungkin kalau kita berbuat baik sama orang yang baik, itu sudah biasa. Tapi pernahkah kita terlintas bahwa ada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, justru kita lebih baik sama mereka? Seperti pohon itu. Itulah ilmu ikhlas yang didapati dari hal-hal yang tidak zohiriyah. Gitu loh, kira-kira. Dan itu bisa didapatkan dari alam. Dari alam. Maka saya teringat falsafah Sunda yang konteksnya yang barusan tentang keikhlasan itu. Kudu dedeh kanu geuleuh. Sok bayangkeun. Betul. Pajengannya Eta teh ilmu pelet. Ilmu pelet. Eta teh ilmu pelet. Lain. Kudu dedeh kanu geuleuh. Bun. Lain. Artinya bagaimana kita bisa sayang kepada orang yang membenci kita. Gitu. Yang laras itu pajengan. Iya, ilmu pelet pakai teh kudu make menyem. Ilmu pelet mah. Mana berarti ana? Babar alaunan we pajengan. Oh iya benar. Jadi lamun ilmu pelet supaya awewe daraekeun ka urang, tingalikeun wajah ka awewe, teangan awewe nu ceuk batur geheul ku urang mah dipeluk, disayang dan diberikan senyuman. Maka yang lebih dari itu semuanya akan datang. Jangan lain. Hei. Lain ayeuna praktekna. Oke. Isi pohon deui. Dia kan di ijazahan can nyebut kobil tuh. Dalam teori komunikasi, bahkan teori komunikasi politik yang sekarang sedang menjadi 10 tahun ke belakang lah. 10 tahun ke belakang baru digaungkan. Sementara orang-orang yang suluk itu di zaman baheula sudah. Ketika kita melihat satu fenomena, entong ditinggali hareupna wungkul, pasti akan ada yang di belakangnya. Dalam teori komunikasi disebutnya adalah meaning beyond meaning. Jadi sudah beyond deui nu belah dituna gitu. Tapi baru 10-15 tahun ke belakang sementara sudah zaman Meaning beyond meaning. Meaning beyond Jadi itu lagi meaning Maida. Nining. Anda mau resign nggak? Urang buar deui. Kopi parantos direngsekeun. Ajengan mimi urang sayogi adalah kopina. Oke, paling penting. Kaleueutna oge. Ulah dangdut bisa diduruk wae. Biasa we. Urang tepangna ge di segmen salajengna tetep di Guar Budaya nepakeun rasa ka papada jalma. Kang Ali Kang Kodel mangga. Guar budaya nepakeun rasa ka papada jalma. Guar budaya nu aya di NU Jabar Channel.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat beragam suku, agama, dan budaya. Menjadi salah satu negara dengan multiras, multietnik, dan multikultural, di tengah perbedaan dan keragamannya, persatuan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Hal itu tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meski begitu, faktanya masih banyak pertikaian yang terjadi karena perbedaan. Pemicunya antara lain karena tindakan rasisme, ujaran kebencian, dan penyebaran pesan intoleransi. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi jika kita saling menghormati dan menghargai perbedaan. Yuk mari kita saling menghargai dan menghormati perbedaan. Kita ciptakan perdamaian. Ayeuna geus Jumaah deui, kamari mah poe Kemis, mangkukna poe Rebo, saacana poe Salasa. Ayeuna geus Jumaah deui, wancina ngawangkong deui, bari reujeng suraseri, susuganan jadi tolabul ilmi. Pan ieu teh guar budaya, nepakeun rasa kapapada jalma, ngarah urang silimikanya rukun sakabe jamaah nadia. Amin ki urang mah mulukun hirup teh tadi tos disebatkeun ku ajengan Mimi. Allah teh nyiptakeun berbagai golongan, berbangsa-bangsa, Berbeda-beda. berbeda-beda. Tapi hiji ta'aruf saling mengenal. Ya tujuan apa rukun sakabeh teh? Eta pisan. Gitu. Bhinneka Tunggal Teugal. Tika. Oh, itu. Sok deui wae. Sulingnya suling bambu. Dulu sak waing. Ye ajengan ulah nanggap dangdut. Sabar, Aduh. sabar. Siap. Ajengan Mimi mah tarada dangdutan punten pisan. Tar host musik. Geduket ses. Mana tuh mancing? Bisa mancing ajengan Mimi mah tuh. Wow, bari kieu tuh. Sendiri nih. Tanya Kasantrina. Kasantrina sendiri nih. Oh, tadi balik ke masjid. Gitu. Ngaco aja. Jadi konsep. Cik, tilu minggu mah kamarnya hese sisirian gitu. Dia mah sisirian aja dengan alhamdulillah. Betul. Aduh ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ajangan Mimi termasuk dalam konsepsi fastabiqul khair. Karena kan namina oge khairuman. Da kan khairuman pasti tinu eta tinu khair ya ajangan harusnya. Ya. Sakolana teh gratis. Haratis, haratis saya kan tina hairumantis nih. Cocok. Laras ajengan teh. Laras. Nah, bet digratis ke atuh ti mana kekengingan anak kanggo asatid. Tak ya. Eta teh sejarah. Jadi gini, saya akan ngomong sejarah tentang itu. Dan ini ada kaitannya dengan jarum loh. Ya, ada kaitannya dengan jarum. Jadi ada kaitannya dengan jarum. Betul. Dikecos itu maksudnya? Bukan Pak. Ya, Oh iya. maaf Pak. Kecos. Jadi ketika tahun 2010 saya ditinggalkan oleh Gus Dur dan lalu saya pulang ke rumah dengan bertirakat selama 6 bulan ya. Laras. Waktu itu teh tatos gitu akhirnya aya bang bingbung segala macam lah. Nah, setelah saya berinteraksi deui akhirnya diputuskeun lah gitu loh bahwa saya akan atau hayang nyin pasantren. Kan gitu. Sehingga karena memang pada waktu itu lagi terjadi penurunan minat ke pesantren, sehingga saya bikin juga eta teh ngaranna teh henteu aaraban gitu. Karena memang
saya untuk memainkan peran psikologis bagaimana anak itu daek masantren. Iya, iya, Makanya iya. ngaranna Manuk Helang. Ya. Lalu kenapa Padepokan Santi dan seterusnya itu sudah tadi. Nah, cuma begini ya, saya pada waktu itu saya sama istri saya juga sudah bersepakat. Iya. Niat bikin pesantren atau bikin sekolah itu kumaha carana jelema nu teu mungkin bisa masantren karena ketidakpunyaan. Kumaha carana jelema nu teu bisa sakola karena ketidakpunyaan, Iya. itu bisa diraih dua-duanya. Artinya, dan saya pada waktu itu bersepakat dengan istri saya karena memang kenapa harus dengan istri? Kenapa? Tadi persoalan anak siap dalam kurang disangsarakan demi membela orang lain. Kan persoalan harus sepakat di rumah. Satu frekuensi. Ya, jangan sampai orang boga niat gitu alus, tapi di imah ngagaleong pan jadi masalah. Oke. Gejet. Nah, sementara target orientasinya adalah ini sesuatu yang kita tidak bisa prediksi. Betul. Karena takdir Tuhan ini kan nggak ada yang bisa memprediksi. Betul. Gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah, dari situlah kenapa pesantren atau sekolah di Manuk Helang digratiskan total sama sekali, itu karena memang tujuan awalnya menyelamatkan orang-orang yang tidak mungkin bersekolah bisa bersekolah. Orang yang tidak bisa mesantren karena ketidakpunyaan bisa mesantren. Pada periode awal, periode awal saya buka memang total yang mesantren yang sekolah itu sama sekali tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Tanpa syarat SKTM non itu. Nggak ada, bahkan anu daftar teh ka imah teh aya nu mawa hayam daftar teh. Aya nu mawa cau saturuy gitu kira-kira. Sebetulnya itu adalah metode klasik kapu zaman dulu pun seperti itu sebetulnya. Seperti itu. Palawija naon tuh ya. Nah, dari situlah saya punya ayam banyak. Iya. Karena mah orang tua datang teh ieu mah keur ngabiayaan budak nuna hayam gitu loh kira-kira. Ya. Nah, dari situ Kari-kari hayamnya dipauk deui ku santrina tuh nya. anggar beak deh. Hayam ka mana cenah. Nah, Keur kieu we santri teh geber. Cuma kadia kan mulai orang tahu. Betul. Ya, saya memang dibantu total. Ini sama Jarum betul. Karena untuk launching pertamanya waktu itu Jarum ngasih Iwan Pales ya. Jadi mungkin kejadian pertama bikin pesantren itu peletakan batu pertama pakai Iwan Pales tuh hanya Manuk Helang gitu. Lalu ulang tahun yang pertamanya kita pesta kembang api. Saya juga nggak tahu berapa itu, dari situ mungkin terjadi sebuah siar ya. Makanya saya terima kasih banget nih sama Jarum ya yang udah bermain peran untuk pendidikan di pesantren saya di Manuk Helang. Nah, kesini-sini baru banyak orang yang dengar itu segala macam, sehingga tidak hanya orang yang tidak mampu di situ, tapi ada orang yang juga memang mampu masuk ke situ. Tetapi tetap kita batasi. Yang mampu itu juga tidak diberikan beban yang banyak, nggak sama sekali ya. Jadi hanya waktu itu 200.000 ya. Artinya secara logika ari mampu mah mampukeun we atuh gitu kan, sebetulnya gitu kan pendidikannya kan. Tapi mereka tetap bayar buat makan 200.000. Iya. Ya buat 1 bulan. Kalau sekarang sudah sampai 300.000. Nah, tetapi realnya sampai sekarang itu dari jumlah siswa yang ada itu hampir setengahnya juga nggak bayar. Nah, lalu ini dijadikan nggak subsidi silang sih. Bagaimana ini rezeki yang datang ini bisa dimakan bareng-bareng gitu loh kira-kira. Tapi subsidi silang oke dah mau cekap. Ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah santri saya kelaparan. Ya nggak makan 1 hari nggak pernah. Alhamdulillah ya. Jadi pilih aya nu keluar di Padepokan Manuk Helang santri kieu teh. Tuh aya. Di mana-mana lapar. Alhamdulillah ya sampai sekarang kita diberikan berkah seperti itu. Bahkan mungkin kenapa juga padahal beban begitu banyak kalau kita pikir loh. Betul. Nah, disitulah ya rahasia ilahiyah eta mah. Yang tadi kita lihat ilmunya pohon gitu ya, betul. Jadi saya yakin bahwa saya ini bukan karya saya. Ini karya Tuhan. Ini bukan kehendak saya tapi kehendak Tuhan. Berarti harus dihilangkan akon-akon keakuan teh eta. Betul. Coba kan kemarin pernah, belum pernah ke rumah ya. Iya. Ngajak-ngajak Pak. Emang sengaja. Kenapa? Kalau mereka ikut lomba barang pentas. Coba kan di rumah coba dilihat bagaimana pondok pesantrennya itu. Kan pesantrennya walaupun tidak ada yang bayar segala macam,
Tetapi kan hampir Layak. persis seperti hotel. Layak aja biasa. Ya. Terus aulanya juga tidak ada aula sehebat aula Manuhelang. Harus kesana. Kan seperti itu. Sound system. Segala macam ada Ajak gitu. tuh Pak. Iya. Sound system. Mobil juga semua anak-anak saya punya mobil satu-satu. Artinya apa? Kita jangan terlalu tendensius bahwa kerja ini adalah sesuatu proses untuk menghasilkan. Tidak. Kerja ini fitrah. Hasil ini Tuhan. Rizki. Allah. Jadi kalau kita mengandalkan kerja itu untuk hasil, makanya nggak bakal maju-maju hidupnya. Akhirnya jadi korupsi. Saya tidak korupsi, tidak apa, orang tidak jadi pekerja, mobil punya, ngebangun bisa, ngidupin anak-anak santri juga bisa, segala macam bisa. Padahal tetap ada status pekerjaan. Artinya bahwa jangan mengecilkan bahwa Tuhan ini adalah Maha Kaya. Ya, Tuhan Maha Penyempurna dari seluruh keinginan yang kita ada. Orang mah sabil we. Jalan. Karena kita ini ada diberikan makom ya. Ada. Kita ini manusia ini diberikan dua makom. Satu makom muktasibin, kedua mutajaridin. Yang pertama makom muktasibin. Muktasibin ini adalah kita ini kalau makan tuh ya harus cari buat makan. Ada mutajaridin, sesuatu yang memang itu langsung disuguhi Allah, disuguhi Tuhan segala macam. Artinya bahwa beda. Hasil sama kerja beda. Hasil makom nu kadua teh kapainten kudu toharatul dan segala betul susah. Enggak, begini maksud saya. Maksud saya begini. Yang kerja dapat hasil, ternyata yang tidak kerja juga kalau sudah makom mutajaridin itu juga dapat hasil. Lalu apa yang jadi persoalan? Orang dua-duanya dapat hasil kok. Apa betul kita harus kerja harus dengan hasil? Kan enggak juga. Ini ada. Artinya apa? Bahwa hasil itu punya Tuhan. Seluruh manusia diciptakan itu semua dengan rezekinya. Adapun manusia diberikan fitrah untuk bekerja itu mah karena memang makom manusia harus kerja. Ya, jangan dia melulu gitu loh. Teta. Abdi jantan emut di kitab Nasihat atau Ilah Al-Iskandari. Ya. Hirup jalama mah memang kasab. Kasab ya. Kasab. Memang ya kasab we. Hasil mah Allah. Enggak ada. Tanya. Bapak apaan sekolah S3 jaminannya mertua. Bapak kan saya miskin. Maaf. Sekarang mertua saya sudah saya kembalikan. Oh udah di. Jaminannya siapa? Siapa sekarang? Ajangan mimah herum. Ajangan mimah herum. Kopi hei. Kopi. Tos satu patah masakin. Kopi. Kopi. Omat anu ajangan anu teu nganggo gula. Ya. Nu abdi nganggo gula. Bawel ya. Mun aing teu bawel mah anu mayar. Pajangan tengah gula karena udah manis. Iya, Bapak harus pakai gula. Ajengan mah geus teu butuh gula untuk mendapatkan manis. Oke. Gitu. Karena ari manis karena gula unggul mah syariat. Gitu atuh. Tapi benar. Tapi benar. Terajana. Ini lagunya. Pak. Dua pos kembali Ikramnya antar. Ikramnya. Oke, Lain kodel bener serius ngomongnya bener. Kakak ayeuna bener tuh ngomongnya. Aduh. Minat teuing joget teh. Keram euy heureuy wae. Nu mana nu ajengan? Ieu Nabi. Amis. Mau nu ajengan gitu-gitu. Bapak kita kayak gitu atuh. Ada kan sorangan. Tak mau tak teuing tas. Padahal bade ngopi ya. Saya takut banget ini. Bade mah alek bade. Moal. Hubungan ngopi kok bisa kieu. Jadi kunaon? Ngopi nu ngeunah teu pake gula. Eta teh filsafat eta teh. Ceuk si kabayan. Ulah ceurik mun maneh keur nanggung. Ulah ngarasa capek mun maneh keur nanya. Sabab geus nanggung teh bakal ngecageun, bakal ngeunah. Batal diturunkeun Geus nanya teh bakal menang turun. Lamun urang ayeuna kopi teh digulaan pahit, pasti geus pahit bakal menang manis. Iya, ulah joget lamun arek kram. Da aneh jogetna bapak mah kieu jiga nu tahu. Urang teh beda makom. Oh, beda makom. Beda makom joget nu kitu
Standar Orang standar. makan geus spiritual. Aduh ya Allah, kopi tos disayogikeun, mangga urang haturanan. Jadi memang masalah manis lantaran ku gulana mah syariat. Ya. Gitu. Yes. Seringkali orang teh sok kabius ku syariat wungkul. Betul. Sehingga melupakan naon anu dimaksud nu sajatiningna gitu. Betul. Kumaha ajengan maksana eta teh? Pertikeun kieu, Kang Kodel. Kang Kodel teh keur lempang di Kiara Condong. Nah, keur kitu teh torojol teh nya aya budak leutik tah mentas ka jalan. Leres. Di dieu aya angkot beledak. Katabrak. Heeh. Tah, Angkotnya jurusan mana tah? ka mana Kedah we? tuh, kedah. Apa? Bisa angkot kan loba. Oh, oke. Lah kira-kira Kang Kodel teh rek ngobrol naon eta pas ningali kitu. Tah. Kan pasti ngomongna teh naon? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal mah kudu alhamdulillah. Tah, kudu alhamdulillah. Eta mah geus kanu hakikat kade. Kudu diterangkeun ya ku ajengan. Kudu Ya, alhamdulillah. Nah, make kudu alhamdulillah. Nomor kahiji, Kang Kodel diberikan iktibar ku pangeran bahwa ketidakhati-hatian itu seperti itu. Itibatnya pelajaran. Jadi pelajaran. Pelajaran. Anu kadua, alhamdulillah untung teka Kang Kodel. Ya. Sehingga kalau orang bersyukur dalam konteks kepanikan, maka dia akan diberikan anugerah sensitivitas untuk menolong. Bayangkeun lamun urang teu sadar dina waktu kitu da kalah kamilu kabur urang teh. Aing tersanu nulunganana. Sehingga kesadaran orang itu diuji ketika orang itu lupa atau tidak terhadap dirinya. Nah, ketika dia lupa terhadap dirinya atau boro-boro ka pangeran, orang awak lagi geus poho. Tapi kalau orang sadar dalam kondisi apapun terhadap dirinya, maka Tuhan tidak pernah hilang dari orang itu. Allah. Ajengan kurang sambung. Yen tasawuf, sufism, atau mungkin perilaku dari orang lain yang juga ingin tekun di dunia spiritualisme itu adalah pada ujungnya adalah tentang konsepsi kesadaran diri. Kesadaran. Bagaimana kita bisa menuju ke konsepsi kesadaran diri itu, ajengan? Jadi begini ya, ada beberapa tahap di dalam teoritis. Itu ada beberapa tahap orang akan menuju ke situ. Ada yang memang tahap dengan ilmu ya. Dengan dia belajar itu ini segala macam. Ada juga yang bilang gitu. Terus yang kedua ada juga karena memang dia perjalanan. Ya, atau perjalanan itu maksudnya karena dia menghadapi sebuah perjalanan babi macam lah. Ya. Itu ini lalu menuju ke situ. Ada juga memang yang kan begini ya. Tuhan ini kalau sudah mau itu kan nggak ada urusan dengan apa yang kita lakukan. Ya. Nah, sebetulnya untuk hal spiritual menuju kemakrifatan atau beginilah. Manusia ketika dia mau balik untuk sadar terhadap dirinya, itu sebetulnya tidak perlu media apa-apa. Sebetulnya tidak perlu belajar, tidak perlu itu, tidak perlu ini segala macam. Karena dengan menonton, terlalu begini, supaya kita sadar nonton orang yang susah-susah gitu ya. Kadang hasilnya juga bisa jadi dua, sadar akan diri kita atau yang kedua frustasi. Kan begitu. Tetapi kalau Tuhan mau, itu intinya. Kalau Tuhan mau, siapapun dan kuma Tuhan we. Kuma pangeran mereka itu kayak. Nah, persoalannya ada di itu juga. Kitanya yang harus lebih membuka diri untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Membuka diri kita untuk diri kita. Caranya bagaimana? Mengakomodasi persoalan yang Allah berikan yang ada di depan kita. Mengakomodasi itulah yang kita susah. Bagaimana kita mengakomodasi? Contoh seperti ini, ya. Ketika kita mau, mungkin kita bisa ngambil. Tapi ketika orang mau, ketika orang minta, kalau kita mau gampang. Tapi ketika orang mau dan minta ke kita, kita mungkin bertamu ke orang lain dengan gampangnya. Apakah ikhlas kita ditamui orang? Apakah kita ikhlas didatangi orang? Kadang dalam konteks mungkin karena capek itu ini segala macam pas jam 9 waktunya tidur. Datang teman kita ke rumah ngajak ngobrol. Apakah kita rela? Dari sebuah persoalan yang ada. Mungkin tadinya kita mau melepaskan ternyata datang lagi. Itu ini. Nah itulah
Dikala capek jeung susah malahan kitanya ya. Itu yang paling penting, kita mengetahui diri kita dari persoalan kita sendiri. Mampu melepaskan kita ini. Padahal nolak tamu ge sami sareng cenah menolak rezeki saurna cenah. Lain nolak rezeki deui, nolak kehadiran Tuhan. Eta ya Allah, eta amat. Betul, nolak kehadiran. Kenapa? Karena tamu itu begitu di dalam, apalagi ya di dalam tata krama Memuliakan Kanjeng Rasul. Itu namanya tamu. Itu pernah satu kejadian begini. Del. Jadi pernah satu kejadian. Jadi Kanjeng Rasul itu ditamui ya oleh seorang laki-laki. Dan memang ini agak sedih juga sih. Jadi Kanjeng Rasul waktu itu kira-kira nyuguhan cai lah nya. Udah gitu ditanya Aisyah, aya susuguh teu kira-kira cek urang. Kumaha cenanya ada teu aya mung cai wungkul, bayangkeun coba. Udah gitu lalu yang lain-lainnya, istri-istri Kanjeng Rasul semuanya ditanya. Dan jawabannya sama. Hanya ada air. Hanya ada air. Yang pada akhirnya Kanjeng Rasul memberikan sayembara. Coba yang ada di sini, ada nggak orang yang bisa memberikan makan anaknya? Orang-orang ini. Saking dimuliakannya tamu. Kira-kira seperti itu. Akhirnya ada seorang laki-laki yang saya sanggup Kanjeng Rasul. Dan dia dibawa ke rumahnya. Dan ternyata di rumahnya itu hanya ada satu kira-kira lamun sasetan, sasetan bubur bayi, gitu kan. Hanya ada satu itu. Dan kebetulan bubur bayi itu karena memang dia punya bayi, punya anak kecil. Dan disediakan untuk habis maghrib mungkin makan malam sebelum tidur lah kira-kira supaya anak ini tidak kelaparan dan tidak nangis. Nah dari situ si laki-lakinya nanya ke istrinya, ada nggak? Nggak ada, cuma satu ini. Sudah, itu aja. Lalu bagaimana cara menghidangkannya karena ini bubur bayi. Dan dia nunggu sampai malam. Nanti ketika matahari sudah terbenam, maka kamu jangan nyalain lampu ini. Gitu. Lalu udah begitu, setelah kita ada di ruangan tempat duduk, kamu bikin itu makanan lalu kasih dia. Dalam kondisi gelap dan tidak boleh ada satu cahaya pun. Sehingga dia makan di situ. Dan ketika siangnya ternyata yang makan itu hanya dia sendiri. Dan jatah anaknya itu ternyata diberikan kepada tamu. Betapa hebatnya itu namanya moralitas untuk memberikan kebaikan kepada orang, ya, memberikan kebahagiaan kepada orang sampai dia mampu membunuh dirinya. Gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, itulah kenapa di dalam ajaran Kanjeng Rasul seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah aset. Ketika orang memberi satu maka Allah akan memberikan 10. Dan orang tidak tahu itu. Tapi beda loh ya. Bukan seperti Yusuf Mansur, enggak bukan begitu. Memberi satu itu datang 10. Itu karena apa? Kita ini kan sebetulnya tidak butuh material. Ya. Karena material ini adalah barang jadi. Yang dibutuhkan itu bagaimana material datang. Kan itu. Jadi intinya begini, ketika kita berbuat baik sama orang, satu orang, maka akan ada 10 orang yang berbuat baik sama kita. Persoalan dia bawa apa kan persoalan lain. Apa karena rokok kita kasih 1 batang, lalu dia bawa sepeda, bawa motor, bawa mobil, bawa apa ngasih ke kita, itu kan persoalan lain. Bukan apel tuh apel. Gitunya. Jadi kebaikan itu, kebaikan satu Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Karena ini makan material, bisa saja. Betul. Tapi ada nggak orang bisa memberikan ini? Kan kebaikannya yang paling penting. Betul. Kira-kira seperti itulah. Luar biasa. Alhamdulillah ya Allah ya mak nya cek abdi ge. Ilmu jeung guru abdi mah aduh. Makanya Kang Kode kalau ada tamu ke rumah, dengikeun ya. berikanlah apa yang ada dalam rumah kita. Kalaupun tidak, berikan senyuman sama dia akan dia bahagia. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Kita memberikan senyum kepada saudara kita, itu adalah sodako. Apalagi ngasih makan. Tuh. Patong gitu tuh, Pak. Terus ditinggal. Senyum teh enak. Senyum teh enak eta mah. Jadi memang lain jore-jore tak ketika bukan kaleng-kaleng, bukan asal sebut, bukan asal ajaran anu disebut dengan khairunas anfa'uhum linas teh. Dan anu ditinggali mah kemanfaatan si manusia itu kepada orang lain. Betul.
Tadel. Tak kebalikan lagi Pak Sebek aya patarosan jangan. Tadi masalah satu kebaikan akan datang 10 kebaikan. Iya. Ini pernah Oh mati eta lain matematika jelemanya. Oh, bukan Bisi matematika kaji jelema. 10 teh anggap 10 gitu Iya, lain gitu. ada ini yang mengatakan bahwa ketika kita berbohong maka akan diikuti kebohongan-kebohongan yang lain. Enggak. Kumata. Enggak. Ya begini. Jangan begitu ya. Itu konotasi orang bodoh ya. Betul. Jadi begini, ketika kita berbuat kebaikan, maka Allah akan memberikan dua pahala buat kita. Yang pertama mengerjakan kebaikannya, yang kedua dengan kebaikannya itu. Lalu ketika orang atau niat yang pertama niat baik, yang kedua mengerjakan kebaikannya. Lalu yang kedua ketika kita berbuat sesuatu yang jelek, ya. Kalau misalnya kita mau niat jelek, maka itu juga sama, itunya satu gitu ya. Balasannya satu. Kalau kita berbuat sesuatu yang jelek, maka akan jadi 2. Kan gitu. Tidak, tapi ternyata gitu tidak. Kalau kita punya niat jelek dan dilaksanakan, maka kita akan diberikan akibat 2 oleh Tuhan. Tapi kalau punya niat jelek dan tidak dilaksanakan, tidak dapat apa-apa. Jadi enggak, Tuhan rumusnya enggak kayak matematika kita, enggak begitu. Pak bohong diikuti ke kebohongan lainnya gitu. Belum tentu oge. Kadang-kadang di kabohong nu katilu urang langsung jujur. Jadi betul Kang Kodel seperti tadi, manfaat ya. Apakah kita bisa merasakan manfaat diri kita untuk kita? Kayaknya tidak ada satu orang pun yang bisa mengkonotasikan kemanfaatan dirinya untuk dirinya. Enggak ada. Enggak ada. Iya. Tetapi kita akan mengetahui kemanfaatan diri kita untuk diri kita ketika diri kita dibutuhkan oleh orang lain. Dan orang lain merasakan manfaatnya dari kita. Kalau kita untuk kita, mana ada orang yang ngerti. Bayarna beuki seueur ya. Wah, Hanya itu. Iya. Kudu ka ditu ya ngomong Sebek. Kudu ka ditu. Mantap September mah kudu milu, meme acara teh ngaji heula. Kayak punten diajakan deui. Dia diajakan deui. Pan karu nyalin. Oh, jangan. Bapak madu, Pak, emut Pak abdi. Ya. Tarosnya lah ke manajer atau ieu mah diajakan deui ya gitu kumaha duh. Sahabat. Apa? Lain. Tapi hasil ngobrol mah kudu diajakeun. Oh ya. Belum masalah. Tapi memang betul bahwa bukan memang betul ya, artinya saya sangat menerima barusan ya apa pepatah ajaran apa yang disampaikan oleh Ajengan Mimi berkaitan dengan perbuatan baik kita, tentang keikhlasan, tentang memberikan kebaikan kepada orang lain itu semanfaat apa kita. Tapi akan muncul sebuah pertanyaan berikutnya. Apakah kita akan menjadi sombong? Apakah kita akan menjadi takabur ketika kita merasakan betul bahwa orang lain berterima kasih atas manfaatnya kepada kita? Terus orang jadi nya cek aing ge da eta mah karena aing. Mun eueuh aing mah. Itu akan menjadi kita tanyakan kembali ke Ajengan Mimi. Bagaimana orang yang seperti itu? Faktanya iya, dia memberikan banyak manfaat pada orang lain. Betul. Tapi muncul penyikapan bahwa itu karena saya. Kita ketemu di segmen ketiga, tetap di Guar Budaya. Persembahan Les Bumi Jawa Barat. Coklat kita hatur nuhun, 5 production, Vintage Bandung juga nuhun semuanya. Kita ketemu di segmen ketiga. Kang Kodel, Kang Alex, siap. Guar budaya nepakeun rasa ka papada jalma. Guar budaya nu aya di NU Jabar Sena.
Cek saha neang ilmu hese Cukupku daek ngadengeng Cek saha neang ilmu bangga Cukupku daek tatanya Janji Allah kanu tolabul ilmi Pasti bakal digampangkan rezeki Iwal niat dibenerkeun heula tangtu Lillahi ta'ala lagu ieu nyambung deui kanu tadi. Kanu mana? Dan nu penting mah sayuna. Usahana. Hasil sareng kan urang mun tanganana kana lillahi ta'ala. Ari hasil mah nya. Duh kateh teuing nya. Ngan saurna kedah husnuzon ka Allah ge wajib. Ulah urang mah da ngerjakeun sakieu bawa hasil lama meureun saeutik suudon. Jadi tetap pasrah, tetap ikhtiar. Oge husnuzon bahwa orang bakal dipasihan gitu. Ya, innallaha yarzuqukum wa iyyakum. Allah itu memberikan rezeki kepada semua orang dan turun-turunannya semua. Semuanya. Gitu loh. Jadi begini ya. Jadi kenapa sih kita harus husnuzon sama Allah? Cara begini. Ada nggak orang yang tidak diberikan rezeki oleh Tuhan? Kayaknya nggak ada. Jangankan orang yang beribadah sama Tuhan, orang yang membenci Tuhan pun Allah kasih loh. Bayangin. Jangankan orang yang percaya sama Tuhan, orang yang tidak percaya sama Tuhan yang dikasih rezeki. Bayangin coba. Bayangin hebatnya Tuhan. Terus apalagi yang harus kita bohongkan tentang bahwa Tuhan ini adalah Maha baik, Maha pemberi rezeki, Maha kaya, dan Allah tidak akan rugi. Ketika orang semua membenci atau tidak percaya Tuhan dan Tuhan tetap memberikan itu Allah tidak rugi dan tidak menunjukkan bahwa Allah ini kalah dengan makhluknya. Enggak. Tidak mengurangi apapun. Enggak. Kan kata Allah juga kalau memang saya mau gitu loh, kalau mau ya semuanya dibikin benar. Tapi kan tidak. Allah tidak menciptakan itu. Karena ini sudah jelas, ini ja'alul fil ardi khalifah dan sebagainya. Ini adalah dari sebuah proses yang Allah ciptakan ya seperti ini jadinya. Gitu kan? Kalau dalam bahasa tauhid itu begini ya. Ketika memang sebelum ajali ini dijadikan, maka semuanya mungkin loh. Mungkin yang begini namanya apa gitu loh. Atau manusia ini kakinya di atas segala macam kan mungkin semua juga. Tapi ketika sudah jadi seperti ini adalah sunatullah. Sudah kewajibannya seperti itu. Dan ini diciptakan Allah tidak hanya wujudnya saja, dengan segala macam persoalannya yang ada di situ. Jadi Allah itu kalau urusan rezeki tidak bakal berkurang dan tidak bakal bertambah, karena Allah Maha Pemberi dan Maha Kaya. Kalau kita kan Maha Pemberi, yang ada bisa jadi hilang. Kalau Allah tidak, Maha Pemberi karena memang tugas Allah memberi. Tidak menerima, dan buat apa menerima? Orang Allah juga tidak perlu ada yang memuji kok. Itu dipuji kebaik. Gak ada urusan deh. Emang Allah marah kalau manusia berinkar sama Tuhan? Enggak. Gitu kan? Justru yang harus marah tuh kita. Kenapa kita telat diberikan hidayah oleh Allah? Kan begitu. Kenapa saya diberikan ketidaktahuan untuk mengenal Allah? Justru kita harus marah tuh terhadap diri kita. Nah ya Allah abdi diantep gitu ya. Nah justru itu yang harus seperti itu. Dan ketika kita meratap kepada Tuhan atas nama kita sendiri seperti barusan, itulah step untuk masuk ke suluk wilayah kemarifatan. Jangan serius jangan pakai gitu. Serius. Uni astajib lakum. Emang gitu diperintahkan. Nah sebentar doa. Kita ngomong doa. Apakah doa wajib Allah memberi ijabah? Enggak. Doa itu ibadah buat kamu. Nggak berdoa juga tetap dikasih. Dah orang mah hamba. Makanya begini, saya tengah doa burang puting itu ya segala macam, tapi kunaon teu diijabah. Cek saha teu diijabah. Meme maneh ngadoa teh geus diijabah. Allahu akbar. Ku maneh daek ngadoa ge teh geus diijabah ku pangeran teh. Da ngadoa mah ibadah. Apa persoalan hasilnya? Arek ngadoa, dah ku pangeran ge bakal dibere hasilna.
Nggak ada yang ditelantarkan oleh Tuhan, tidak ada. Salah gitu. Jadi kita salah mengatakan bahwa doa itu adalah meminta kepada Tuhan. Doa huwa umul ibadah. Urusan Doa itu teh ibadah. Ibadah. Kak Weli kasih tahu itu. Maneh, maneh. Ulah nunjuk-nunjuk batur maneh. Oh iya, saya. Maneh. Da urang mah ibadah teh karena kata-kata ibad. Ibad teh Ibad teh abdi, hamba. Gitu. Jadi penghambaan. Tuh. Gitu deh. Hesenya Makanya itu. Pan kayak badek kaditu. Mata konteks lagi tadi saur ajengan dan satu orang sadaya di pasihan. Iya. Lamun dina surat Ar-Rahman fabi ai ala irobikum atu kaziban. Naon deui nya? Rek menyangka deui nafas keneh. Teu nyungkeun ya Allah anjing abdi nafas keneh nya. Jarang jigana sebenarnya. Dan tidak ada orang Ya, jarang aja kan. Jadi- Kadoa beres salat itunya. Ya Allah anjing abdi mudah-mudahan nafas keneh. Aya oge malah kamari MC. MC anyaran MC na teh kadeg-deg. Kadeg-deg we kieu sieun mun Mustami seueuran. Mustami ngarebu manehna MC-na kakarek 2 kali acara mun jadi MC. Ngadoa, ya Allah, kabulkanlah semoga saya tidak deg-degan, dikabul. Maot dong. Maot deg-degan. Matak ulah salah. Oh, mata kan salah. Dikabul teu deg-degan teh jantung deg. Kok kieu we? Kunaon sih eta? CMC teh ujug-ujug udah habis jeung mandro buka. Mane tadi salah cek malaikat teh. Mun ada kadoana kapanan Robi sorry we Seli Amri walul data min lisan ya fau qauli eta mah bener doa. Hese. Ayo oke Mas Sobek, rencana abdi mereka bodor. Ya Allah bodorkanlah aku malam ini. Aya gitu. Aya eta mah. Aduh, ieu mah tinggal catatan abdi seueur. Wah. Jika tadi sor ajengan abdi urang ngaguar deui ya. Konsepsi ketika orang memberikan kemanfaatan yang banyak, kemudian ada pengakuan dari orang lain. Da painten nu dipasihan kan urang teu dah nganuhunkeun paintennya. Nuhun Sony, eta si Sony teh ujug-ujug Tanya eta bener. Urang mah Ai. ikhlas abdi mah. Kapan ikhlas teh goib? Betul. Ya, ajengan. Betul. Lantas juga ketika kita berupaya memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, tantangan berikut, akobah berikutnya teh eta saurna teh. Ya, betul. Kumaha ajengan Jadi tapi begini, dina hadis tekan kieu. Aya 3 jelema nu pangheulana engke asup ka neraka. ih, Mereka nauzubillah hiji min dalik. Da ulah ngajak aing. eta teh versi urangnya. Nomor hiji adalah orang yang membaca Quran baik. Bagus, suaranya indah. Jadi disebut qori. Itu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika dia melantunkan ayat-ayat Tuhan, itu bukan beribadah. Tapi dia ingin disebut suaranya bagus. Berharap pujian. Berharap pujian. Yang kedua, nu bakal asup ka neraka pangheulana teh nyaeta orang yang dermawan. Orang dermawan. Kenapa seperti itu? Karena ketika orang memberikan kepada orang lain hanya ingin disebut kata orang lain bagernya si eta mah. Berehan. Anu katiluna adalah orang yang berjihad di jalan Allah atau jihad fisabilillah. Syahid. Orang yang syahid. Nah, kenapa seperti itu orang yang saya justru masuk neraka paling dulu? Karena ketika dia lompat menjadi orang yang pertama ke depan, saya ingin disebut sama pasukan lain, dia adalah orang yang paling berani. Sehingga mendapatkan gelar suhada. Padahal semua juga kan tidak ada. Gitu loh. Nah, ternyata kosong. Yang kita cari itu ternyata tidak ada. Yang ada apa? Ketika kita kosong, maka disitulah ada Tuhan. Nah, makanya kalau kita ingin bersama dengan Tuhan, maka kosongkanlah seluruh yang ada dalam diri kita. Jangan sampai ada yang lain yang masuk ke dalam diri kita. Biarkan Tuhan sendiri yang ada dalam diri kita. Kosongkan. Dan Allah tidak mau ada orang lain. Ya, kenapa? Karena hukumnya ketika Allah datang ada orang lain, maka disebut musyrik. Pencemburu urusan itu mah. Itu bahkan sebut gue nggak bakal nerima tobat lu ya kalau lu begitu.
Inna syirka la zulmun azim. Syirik. Gitu. Jadi Tuhan tuh kalau kita ingin bersama dengan, maka kosongkanlah. Kosongkan dari hasad, kosongkan dari syirik bidik, kosongkan tina segala macam persoalan. Termasuk kemuliaan diri, keakuan diri, segala macam. Hilangkan semuanya menjauh, sehingga Allah masuk dalam diri kita ini sendirian. Gitu. Padahal kalau dilihat dari itu mah tiga itu kan sebenarnya baik gitu ya. Betul. Dan memang dohiriahnya kan? betul. Tapi apakah betul Allah melihat sesuatu dari dohiriahnya? Kan tidak. Nah, itu betul. Bahkan guru pun akan orang yang pertama kali masuk neraka. Nah, Sony maneh jadi guru. Abi hoyong mengabdikan diri sehingga batur-batur murid-murid jadi pinter. Kazabta. Bohong Sony, maneh mah yang disebut pinter kuburin maneh cenah. Nauzubillah min dzalik. Videonya ieu lagu ciptaan lagu ieu. Dol batur. Dol. Maneh mah ajengan we. Dol kitu mun. Berarti konsep anggeus jeung dirina. Ya. Anda pernah melihat nggak? Kak Kodel pernah ninggalin nu gelo teh? Maneh deui Ya. deh. Tong bok ulah naros Kang Kodel ninggalin nu gelo teh. Taros Kodel maneh gelo teh gitu. Gitu. Kang Kodel ninggalin sok nu gelo nya. Iya, harus. Mungkin hiji waktu mah Kang Kodel teh kieu. Aing teh usaha ya segala macam tapi ripuh wae. Nya. Aing ieu teh jadi. Milu proyek teh jadi teh. Aduh, segala macam. Usaha tani teu mukti aing teh dagang kalah bangkrut segala macam itu ieu. Pernah teh sirik ninggalin nu gelo sisirian dan dahar sarua jeung urang. Cik urang usaha keur naon? Keur dahar jeung keur kasenangan. Ternyata mereka tidak berusaha dan senang. Sisirian. Sare di mana tidak ada masalah. Gering jarang. Makan sama. Dalam teu dahar mah beureum pae eta ge sarua. Gitu loh. Tapi pernah ngomong Allah mah teu bale guys si eta ngeunah hirup teh aing teh. Kan tidak. Betul. Artinya apa? Sebetulnya itu adalah potensi untuk mengoreksi diri. Cuma orang anges di frustasi. Makanya wala tai asumin rahmatillah ulah frustasi na urusan rahmat Allah mah. Gitu. Ya, jadi Allah itu kumaha ceuk urang. Ya, lamun urang yang deketan ku pangeran, deket. Tapi lamun urang yang jauh pangeran. Jadi lain pangeran. Jadi orang sendiri yang membuka atau menutup. Ketika kamu berjalan, aku akan berlari kepadamu. Gitu sih penting gitu nya. Jangan. Betul. Lamun maneh lumpat, kaulah akan leuwih tarik batan lumpat maneh nyamperkeunana. Gitu. Mun maneh kasar, orang bakal lebih kasar. Tentu. Oman. Eta mah. Salah sama. Salahnya. Mana mah dolalah. Dolalah. Gaya bisa dolalah. Allahu akbar. Geuningan meni moal ieu mundal pisan ajengan moal rengse ku 3 segmen. Moal rengse ku 4 episode da margi ari ngaguar kiai ngaguar ulama mah ya barangtos kedah mondok. Mata kudu ka manuk heulang. Jika no kode hayang diajakan. Hayang diajakan. Pangerin tuh, Pak. Naon? Awal lama dia rek bilu kela urang asal mah kitu jangan kamari. Dua anak saya ngamen heula asup kitu. Ulah make tibeubeut di walungan deui. Jadi kene tibeubeut. Di Cibulan kana. Matak sagala rupa ge aya alam leutik, aya alam gede, aya alam darat, aya alam walungan masing-masing oge aya sewang-sewangna ieu teh amit teu naonnya ngagulutuk ka handap. Aduh ampun ieu mah jelema. Ajengan abdi mundut pisan pepatahna sasireun sabeunyereun mah manawi paintennya. Nu sakitu mundelna tapi painten hoyong oge. Pangnutupna ti ajengan kanggo abdi painten ngaamanatan oge kailmuan oge kang abdi boh oge painten ka jamaah guar budaya nu di mana wae ayana hoyong oge painten ti ajengan mimi sapuratina mah mangga paintennya nyanggakeun ka ajengan mimi haturanan ya. Jadi begini ya, kita semua pernah mengalami hal ini. Kabeh jelema lempang teh pasti ngesang. Digawe pasti capek, segala macem lah.
bahwa itu adalah sebuah proses yang harus kita tawakal. Saya hanya memberikan resep. Kumasangkan hirup teu bosenan, teu capean, terus teu putus asa. 1, tataplah masa depan dengan senyuman. Itu saja. Optimis. Seoptimis kaosnya Ajengan Mimi yang bertuliskan Pagar Nusa sejak 1986. L. Nah, mana lain anggota. Dan satu-satunya orang yang pernah menggawangi menjadi pucuk pimpinan Pagar Nusa dari tanah Sunda adalah Kiai Haji Mimi Hairuman. Ajengan ulah kirang hapunten ka abdi. Sumawona ka para alim ulama pimpinan pondok pesantren nu aya di mana wae ulah kirang hapunten ka abdi Kakang Kodel Sarkang Alex. Abdi masa kieu ayana mung tangtos di tiap episode ge abdi kagunturan madu, kabanjiran ku ilmu. Mudah-mudahan oge janten berkah kanggo urang sadayana. Dapainten eta urang nu diudagna salamet teh dunya akhirat tapi diawaleun heula meureun ku urang ayana di dunya. Tabaruka ajengan oge khidmat ka para ulama. Rumasa abdi bodoh ka Totoloyo nya. Ulah kirang hapunten sakali deui. Hatur nuhun ka Jarum Coklat. K5 Production utamina Kales Bumi PWNU Jawa Barat sareng NU Jabar Channel Vintage Bandung oge sadaya kru atur nuhun. Urang tepang di episode salajengna Guar Budaya nepakeun rasa ka papada jalma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Alik, Kang Kodel mangga. Sanes pada culangung heureuy sareng ajengan niat hate arek pupulu daru masa santri kalongan sanes kirang hormat tugu ngalap berkat bekal keur kabeh umat sangkan salamet dunya akhirat.